Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Selamat datang kembali di channel aku, Asmi Nur Ais. Dan buat yang gak tahu channel ini channel apa, ini tempat aku nyanyi-nyanyi, biasanya cover terjemahan lagu dari Korea, Thailand, atau lagu-lagu barat. Biasanya aku seneng banget terjemahin lagu, dan aku sebenarnya aslinya senang nulis lagu sih, tapi itu belum nyampe sana, mohon maaf. Dan sekarang aku pengen bikin video yang berbeda, tapi sama kayak video sebelumnya, yaitu fashion aktris Thailand terfavorit menurut aku. Dan buat yang belum nonton versi aktornya, aku cantumin di sini. Dan sebenarnya tujuan bikin video ini adalah lucu-lucuan aja, karena aku seneng ngamatin foto-foto fashionable orang di Instagram, termasuk aktris-aktris dan aktor-aktor Thailand gitu. Meskipun aku nggak suka dan nggak ngerti banget fashion sih, tapi aku suka aja ngamatin orang yang emang suka fashion. Dan kayak di video sebelumnya, aku bakal nyebutin dari urutan yang terakhir dulu, alias yang kelima sampai yang ke-1 gitu. Dan yang kelima adalah jeng 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 Perwah. Ya, Perwah. Dia ini sebenarnya kayak teteh-teteh kuliahan biasa, tapi yang bikin dia istimewa adalah selalu ada satu bagian di gaya berpakaian dia yang unik gitu. Kayak di sini, dia tuh nggak bawa tas kemana-mana, dan dia pakai kayak pouch sederhana gitu aja. Cuman motif pouchnya ini loh, ini apa nih, bangau. Ini kayak pouch hadiah, bingkisan, bukan bingkisan, apa sih, ucapan terima kasih kondangan. Tapi kalau dia yang pakai mah lucu aja gitu, kesel gak sih liatnya. Dan dia pakai celana lagi-lagi ripped jeans, tapi si sobekannya tuh nggak di lutut, melainkan di belakang. Di belakang, men. Kalau tadi si Chris aja di pinggir udah aneh, ini dia di belakang kaki. Mohon maaf, ini aneh banget tapi lucu gitu. Nah, terus dia ini pakai blazer sama celana formal yang longgar. Si longgarnya itu loh yang bikin dia tuh kelihatan lucu gitu. Kalau biasanya blazer tuh fit body, dan kalaupun si celana bahan itu lurus gitu, tapi dia tuh kulot, bahkan lebih ke kulot. Lucu banget. Dan aku yakin sih di dalamnya ini dia pakai tank top, bukan kaos biasa. Dan yang bikin dia lucu lagi adalah tasnya. Ini tas-tas bulat yang biasa dipakai buat kondangan, tapi kalau dia yang pakai kesannya tuh kayak formal, cocok sama overall bajunya dia. Dan warna rambutnya sih yang bikin dia tuh stand out gitu. Jadi bikin kesan formalnya tuh jadi no, it's casual man gitu. Dan di foto selanjutnya, lihat dia tuh, aku nggak tahu ya ini fashion stylistnya siapa, tapi aku suka banget sama baju-baju cewek yang transparan dan harus pakai daleman. Jadi kayak, makanya aku suka ngeliat orang pakai kebaya, karena dia tuh pakai brokat yang transparan gitu kan, cuman pakai daleman lagi. Itu tuh lucu banget sih kalau menurut aku. Dan ini Perwah, wah ini lucu banget. Ini gaya brokatnya ini bisa jadi inspirasi fashion tapi pakai kebaya, ya nggak sih? Bayangin orang Indonesia pakai kebaya, brokatnya kebaya, tapi dibikin gaya itu seunik ini gitu. Tapi kayaknya yang cocok-cocok pakai baju kayak gini tuh lebih ke Princess Syahrini gitu, ya nggak sih? Dan sepatunya sih, sepatu bootsnya ini sih gila, stand out banget men. Ini baju-baju panggung banget ini, lucu banget. Terus, nah ini tuh baju sehari-harinya Perwah yang relate sama aku, karena aku suka banget baju ini dan biasa aku pakai sehari-hari kayak gini. Aku tuh biasa pakai kayak rok 3/4, dan ya tentu saja aku mah karena pakai kerudung jadi pakai legging lagi. Cuman yang bikin dia lucu dan stand out adalah motifnya men. Motif yang lebih ke baju tidur gitu nggak sih? Cuman dia pakai di potongan baju sehari-hari, dan si gaya rambut dikepang ini yang bikin penampilan dia makin inosen, karena bajunya tuh udah ngesanin inosen, ditambah lagi diperkuat sama si rambutnya. Cuman ada cumannya, dia nyimbangin penampilan ini sama sepatunya yang kesannya lebih ke formal, karena ini kan, karena apa sih, sepatu tali. Soalnya kan baju-baju kayak gini biasanya cocok pakai sepatu pantofel cewek, tau gak sih, yang ditepet gitu. Dan si anting yang besar itu ngasih aksen kalau dia no, I'm not that innocent guys gitu. Lucu banget ya pokoknya gaya yang ini. Dan yang foto yang terakhir, jeng ini sih, ini aku paling suka gaya baju dia yang ini tuh stand out banget. Karena apa? Karena bootsnya yang tinggi banget, menyesuaikan sama si gaya ini nih bajunya. Apa ya ini tuh aku nggak tahu sih ini apa namanya, si baju ini sama rok ini. Tapi si baju sama rok ini tuh sebenarnya dia bisa pakai
itunya doang, jadi kayak lebih memperlihatkan tubuhnya, tapi dia lebih memilih pakai kemeja di dalamnya. Dan itu yang bikin kesan si baju ini overall kelihatan lebih ke lucu dibandingkan seksi gitu. Tapi ini lucu banget, apalagi dengan gaya rambutnya yang bikin kesan lucunya itu lebih kuat. Oke, dan yang nomor 4, jeng jeng jeng, Sanan Cacat. Sanan ini sebenarnya secara personality aku suka banget, maksudnya aku ngikutin vlog dia, aku ngikutin Instagram dia, aku ngikutin seriesnya dia, dan acting dia bagus banget. Zaman dia masih di ATM ya, ATM Rak Error kan yang jadi tukang laundry, itu aku udah kayak ngiriin nih orang lucu banget sih. Ternyata dia main series Hormones, ternyata dia main series sampai sekarang dan mukanya nggak berubah, tetap imut kayak begitu. Mohon maaf, itu tuh pusing banget gue ngeliatnya, kayak kesel gitu kan. Nah, si Sanan ini dia bedanya sama yang sebelumnya, si Perwah, dia punya signature fashionnya tersendiri, yaitu chic gitu. Aku ngerasa dia tuh selalu menonjolkan sisi chicnya dia. Jadi chic itu kayak dia bukan girl, bukan anak muda yang lucu-lucu, tapi dia bukan lady juga yang sangat elegan. Tapi dia kayak ya udah, diri gue aja gitu. I'm chic, dia cute tapi dia juga bisa elegan. Jadi campuran dari cute dan elegan itu menurut aku adalah chic. Bukan lady, bukan girl, tapi chic. Sotoy banget gue, kesel. Nih di foto pertama dia, lihat roknya lucu banget sih, parah. Aku nggak tahu ini baju dia nyatu, maksudnya atasan sampai bawahan tuh nyatu atau enggak. Tapi dengan dia pakai baju v-neck yang lebar yang mempertonjolkan tulang belikat dia, itu kan dewasa akan kesannya. Kayak bahkan belahan payudara dia agak sedikit kelihatan, dan itu tuh bikin dia tuh, karena dada dia yang terbuka ini, aku yakin si punggungnya kelihatan juga. Itu tuh dewasa. Dengan gaya rambut dia yang kayak gini juga dia pengen nonjolin sisi dewasa, tapi gaya chic-nya ini di roknya yang lucu banget. Yang ini tuh kayak baju balet anak TK nggak sih? Itu tuh bikin penampilan dia tuh beneran kayak chic gitu. Lo lihat sepatunya aja, si heelsnya dia itu terkesan dewasa, tapi aksen ini pita yang ada di sepatunya bikin dia kelihatan lebih girly, nggak kayak elegan banget gitu. Terus yang ini tuh kan, ini aduh nggak ngerti lagi. Jadi dia tuh ini tuh sisi girly-nya, sisi anak mudanya, sisi innocent-nya lebih banyak diliatin di ini rok pendek tapi jeans, terus sepatu running shoes, terus ada jepit anak-anak TK kayaknya ini. Tapi tasnya dia, terus bajunya dia, si yang lebih ke ini apa ya, velvet gitu gak sih hitamnya, pokoknya sama make up dia yang lebih bold di bibir, itu tuh sisi dewasanya ada di situ. Jadi perpaduan antara elegan dan girly-nya tuh cocok gitu. Jadi aku suka banget sih si Sanan ini, lucu banget orangnya. Nah ini juga nggak ngerti lagi. Aku kan udah bilang tadi kan, aku suka banget lihat cewek pakai baju transparan. Dan ini tuh ini lucu banget. Cuman emang kalau yang ini kesan si girly-nya sangat besar sih. Maksudnya kayaknya nggak ada elegan-elegannya sama sekali. Sisi elegannya di foto ini cuman diliatin di gaya rambut yang disanggul, dicepol gitu tuh kesannya kan kayak udah teteh-teteh banget kan. Cuman ya bajunya lumayan girly sih, maksudnya lumayan, bajunya sangat anak muda banget, celana pendek motif, terus baju kayak gini, ya nggak sih? Tapi aku nggak tahu sih, tasnya mungkin tas yang tadi ya, tas yang lebih dewasa tadi. Ini lucu banget, ini bajunya lucu banget. Pengen punya tuh gue pakai kerudung. Terus yang ini, foto yang keempat, ini perpaduan antara dewasa sama girly itu ada banget sih. Bajunya ini kalau menurut aku cenderung baju-baju dewasa, karena meskipun dia kayak knit gitu, knit itu apa ya, kayak kaos rajut gitu, tapi dengan aksen yang dia nunjukin ini apa, tulang dadanya, itu ngasih kesan kalau itu tuh baju buat orang dewasa gitu. Karena kan nggak baik kan kalau anak remaja pakai baju yang sangat terbuka. Terus si tasnya juga, ini tas yang tadi, tasnya juga kesannya dewasa, tapi celananya celana 3/4, jeans 3/4 dan pakai sepatu running shoes gitu. Dan perpaduan warna pink dan kuning muda itu lucu banget gitu. Jarang orang yang pede pakai baju yang perpaduannya tuh warnanya jauh. Biasanya kalau orang pakai baju pink dipaduinnya sama biru, sama ungu. Ini tuh sama kuning, men. Dan foto yang terakhir ini lucu banget. Dia pakai blazer, kayaknya blazer musim blazer musim dingin karena dipaduin sama turtleneck. Cuman ternyata
ini mini gitu roknya. Jadi kayak ini musim apa nih dia pakai, kayak agak membingungkan juga. Jadi si blazernya ini ngasih kesan kalau dia ini dewasa, apalagi pakai turtleneck kan. Aku nggak tahu kenapa ngeliat orang cewek atau cowok pakai turtleneck ini selalu kesannya tuh dewasa gitu. Cuman dengan roknya mini dan gaya rambut yang diikat doang itu tuh ngeliatin dia tuh ABG parah. Jadi perpaduannya cocok banget. Oke, dan urutan yang ketiga adalah jeng jeng jeng, Tina Supanad. Oke, Tina ini jadi pertama kali aku tahu dia dari film Yes or No judulnya sama Aum Shushar. Zaman masih kuliah, lupa tahun berapa, beberapa tahun lalu. Dan dia tuh narik perhatian banget karena dia itu Jadi Tom di Thailand itu dia adalah cewek yang penampilannya kayak cowok. Cuman dia manis banget. Jadi kayak dia tuh Tom tercantik yang pernah aku lihat di khazanah entertainment Thailand deh kayaknya. Tuh lihat. Jadi gaya fashion dia tuh dia suka pakai baju yang imut gitu loh warnanya, entah itu warnanya pastel dipadu-padankan sama tuh masker aksennya imut. Jadi dia nggak yang kayak oke, gue Tom maka gue harus manly banget gitu. Enggak, dia tuh lucu banget. Terus ini nih, dia tuh pakai baju yang bahkan make upnya aja make up girly banget, lucu gitu. Jadi dia Tom yang unik kalau menurut aku. Dia pakai baju yang mirip-mirip kayak sama gayanya Sigan Atapan, tapi dia pakai jumpsuit yang mana jumpsuit itu sebenarnya imut banget gitu, ngasih kesan imut. Jadi dia tuh suka banget sih. Terus ini dengan pakai dia ripped jeans yang ngetat, itu ngasih kesan kalau dia tuh oke, gue anak bandel gitu. Tapi dengan bajunya warna pink pastel itu ngasih kesan dia lagi-lagi imut. Terus ini tuh lagi-lagi dia pakai jumpsuit dan dia meskipun ini dia sangat potongan rambutnya sangat sangat cepak gitulah, kayak cowok yang baru cukur banget. Cuman dia pakai kacamata yang lucu juga. Tiap ngelihat si Tina ini aku tuh kayak ngelihat orang yang ya beda aja gitu, lucu aja, karena nggak mau kelihatan, lagi-lagi aku sebutin dia tuh nggak mau kelihatan manly banget, nggak kayak oke, gue Tom gitu, enggak, dia tetap cewek gitu, dia tetap ngasih lihat kalau itu she's a woman but she's a Tom gitu. Bingung gak sih lo? Terus ini lihat, bahkan ketika dia pakai kemeja aja dia tetap pakai ini tuh kayak kulot, tapi kulotnya lebih ke bentuknya A, bawahnya lebih ke bukan cutbray, tapi ini tuh kulot A aja, tau gak sih kulot A? Jadi kulot yang gak lurus, cuman ke bawah makin lebar gitu. Lalu di urutan kedua adalah jeng jeng jeng, Davika ini udah sumpah deh gue gak ngerti lagi, kayaknya di antara semua aktris Thailand setelah Bai Fen Bah, cewek yang bikin aku tuh terkesiap karena kecantikannya adalah Davika. Jadi dulu tuh waktu zaman aku belum tahu banget Thailand kan, aku nontonnya Crazy Little Thing Called Love kan, si Bai Fern. Terus gara-gara itu aku jadi suka sama Mario Maure dan Bai Fern. Jadi kayak nyari-nyari fotonya gitu kan. Pas jadi cewek cantik banget sampai pusing gitu liatnya. Nah terus kesini-sini pas udah aku nonton Heart Attack kalau nggak salah, filmnya Davika yang sama si Sunny itu lucu banget. Kayak aku nemu Davika tuh anjir cantik banget nih orang, manusia apa bukan gitu, pusing gue ngeliatnya. Dan gaya bajunya dia tuh, nah bedanya dia sama si Sanan, dia ini kesannya justru yang tipe elegan itu. Jadi kayak gue elegan, gue nggak nunjukin sisi girly sama sekali, mulai dari make upnya, mulai dari gaya rambutnya, dan sampai gaya berpakaiannya. Contohnya ini, dia pakai baju ngetat, baju ngetat aja lo udah ngeliatin bentuk tubuh, tapi dia ini baju ngetatnya bahkan ngeliatin perut gitu. Yang ini tuh cocok banget sama badan dia yang kecil, apalagi ditambah aksen ini nih gesper atau sabuk yang gede, dan celana high waist, dan make up dia yang simple aja gitu. Dia pakai ya lipstick glossy biasa, ditambah anting gede yang bikin kesan dia tuh makin kayak oke, gue cewek dewasa, gue elegan gitu, kayak I'm a lady bro gitu. Terus yang ini, lihat, bahkan ketika dia pakai make up yang girly aja, dia tuh tetap kelihatan dewasa dengan rambut dia gitu, dengan anting dia yang khas itu. Lihat, pusing nggak lo ngeliat bajunya? Lucu banget nggak lo? Gila, lucu banget, baju ini lucu banget. Pusing. Terus ini tuh lucunya lagi, jadi kayaknya baju di sini tuh tema dia tuh monokrom, mulai dari bajunya yang motif hitam putih, celana hitam, terus rambut dia yang emang lagi dicat full hitam gitu, ditambah alis dia yang emang on flick, dan tas dia yang hitam juga. Tapi dia tuh nonjolin warna di sini sih, di bibir, di make up bibir yang
nggak sebold monokrom yang lain, jadi lebih ke soft gitu. Ini lucu banget. Ini lihat atasannya, bajunya lucu banget. Ini aku lupa namanya apa. Waktu aku masih kerja di Google ada tuh namanya Kastevi. Dia tuh anak fashion parah, ngerti semua fashion, dan dia sempat nyebut ini jenisnya apa, tapi aku lupa. Nanti aku tulis sini kalau inget ya. Ini lucu banget sih. Dia tuh kayak biasanya orang pakai baju kayak gini warnanya tuh selalu pastel, cerah gitu kan. Tapi dia bajunya warna putih dong, warna putih. Pusing nggak loh? Putih tuh biasanya cuma baju-baju formal buat kerja atau baju sekolahan atau kemeja yang harusnya dipadu-padanin sama warna lain. Tapi ini dia ya udah gitu putih aja dengan celana yang hitam gitu, ya udah. Tapi dia nonjolin warnanya tuh di bibir. Lihat bibirnya bold parah. Dan foto yang terakhir, nah ini bajunya yang merah. Gila sih, gue gak akan pede sih pakai baju warna merah ngejreng kayak gini. Tapi karena kulit Davika cerah banget dan ditambah aksen boldnya itu ada di ini nih, di kuteks yang merahnya bukan merah terang kayak bajunya, tapi merah yang lebih ke marun. Ini tuh bikin penampilan dia jadi kayak elegan tapi lebih boyish gitu loh. Tapi boyish yang nggak tomboy, tapi boyish aja gitu, girly boyish. Aduh, ini sok-sok banget sih gue ngasih istilah, tapi itu langsung itu kesan yang aku tangkap dari si fashionnya Davika yang kali ini. Dan ditambah tasnya dong. Dia orang mah kalau jalan-jalan pakai baju kayak gini, tasnya tas dompet gitu loh, tas kayak dompet yang cetet itu, tapi dia pakai tas kayak gini, tas mama ke pasar. Cuman tas mama ke pasarnya ini tuh bling bling. Gue nggak ngerti lagi, nemu aja nih orang. Siapa sih fashion stylistnya? Kesel. Ditambah lagi ini, aduh. Meskipun ya rambutnya cuma diikat doang, diikat sederhana gitu doang, tapi dengan dia pakai apa namanya itu, koper, apa sih namanya? Aduh, choker. Dan yang nomor 1 versi Asmi adalah Patty Ungsira. Patty itu tau gak sih, Patty yang aku sih nonton dia pertama tuh di Hormon. Iya, di Hormon aku nonton Patty itu di Hormon. Lagi-lagi aku milih dia nomor 1 karena gaya fashion dia tuh paling relate sama aku. Contohnya ini, dia pakai celana motif, bukan celana jeans polos atau celana bahan polos, dia celananya motif. Terus dia pakai kaos putih, terus dia pakai outer yang panjang, dan outernya tuh warna pastel. Dan yang bikin dia unik adalah biasanya nih orang tuh memadu-madankan warna cerah itu sama warna gelap. Jadi kayak warna pastel sama warna hitam atau sama biru dongker kan. Tapi dia pakai warna semuanya cerah, putih cerah. Topinya juga pink cerah, jaketnya pink pastel, celananya warna cerah. Tapi cocok-cocok aja gitu, meskipun si warna kulitnya cerah. Jadi kayak inti fashion adalah berani sih, pede itu. Terus ini lucu banget. Aku kan koleksi jumpsuit juga. Aku punya 4 jumpsuit dan aku belum punya warna ini. Dan aku naksir banget warna hijau army kayak gini. Apalagi dia tuh memadu-madankan jumpsuitnya sama flat shoes dan pakai kemeja yang girly gitu, bukan pakai kaos. Ini lucu banget. Apalagi ditambah rambut bobnya, ditambah dia pakai bandana yang warnanya sama kayak si jumpsuitnya. Gak ngerti lagi, pusing, lucu banget. Terus ini lagi-lagi jumpsuit. Kayaknya emang si Patty ini dia pengen ngasih signature fashionnya dia ini adalah jumpsuit gitu. Dan dia pakai choker scarf juga. Choker atau scarf ya, intinya scarf tadi dipajang di leher gitu. Terus lagi-lagi jumpsuit guys. Patty kayaknya emang anaknya anak jumpsuit banget, kayak gue banget. Mau banget sih disebut mirip Patty. Dan lucunya di yang ini tuh jumpsuit dia adalah, dia bukan jumpsuit jeans yang celana yang banyak bisa kita beli di mana-mana, tapi ini tuh jumpsuit yang kayaknya bahannya velvet dan celana dan 3/4. Itu yang bikin jumpsuit ini makin lucu gitu. Dan ini foto terakhir lagi-lagi jumpsuit. Cuman aksen di roknya ini yang bikin, aku inget namanya, ruffle. Jadi kalau baju dilipat-lipat gini, dijahit, namanya ruffle guys, ruffle. Asmi inget. Lagi-lagi dia pakai choker. Dan kayaknya emang rambut bobnya si Patty ini yang bikin penampilan dia makin mirip-mirip sama si Sanan sih. Kesan yang pengen dia kasih lihat tuh chic, tapi bedanya si Patty ini jauh ke girly-nya tuh lebih, sisi girly-nya jauh lebih menonjol gitu. Oke deh guys, segitu aja. Ada 5 fashion aktris Thailand yang paling aku suka.
kasih tahu dong, ada lagi nggak sih aktris Thailand yang kamu suka juga gaya fashionnya? Karena kan aku cewek kan, mungkin di sini juga banyak yang nonton cewek, dan kalau fashion cewek harusnya sih lebih relate dan bisa kita pakai sehari-hari juga gitu. Tolong komen di bawah siapa lagi aktris yang menurut kamu gaya fashionnya lucu banget dan aku pengen kita lihat bareng-bareng gitu. Oke? Dadah. Annyeong.